Selamat datang di Edukamori. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan menjelaskan tentang apa itu berpikir komputasional pada mata pelajaran Informatika kelas 8, bab 2 Kurikulum Merdeka. Untuk materi ini dapat kawan-kawan temukan pada halaman 23 sampai 28 pada buku Informatika kelas 8. Nah, untuk selengkapnya dan lebih detailnya lagi, yuk kita simak bersama-sama. Oke, yang pertama yang akan Bapak bahas di sini adalah apa itu berpikir computational. Nah, mungkin ini agak sedikit asing ya di telinga kita karena yang kita tahu adalah berpikir. Untuk computationalnya mungkin agak sedikit asing. Nah, maksud computational di sini adalah cara kita memecahkan masalah dengan menerapkan ilmu teknologi komputer ataupun informatika di dalamnya. Bisa kita katakan bahwa berpikir computational adalah cara kita berpikir dengan meniru bagaimana sistem komputer bekerja. Cara ini tentu dimaksudkan untuk menemukan masalah gitu ya yang ada di sekitar kita, kemudian mengamati masalah tersebut lalu mengembangkan solusi yang ingin kita terapkan. Nah, di dalam berpikir computational sendiri itu ada namanya fungsi. Fungsi itu adalah menghubungkan setiap anggota yang ada di dalam satu himpunan dengan serangkaian himpunan lainnya yang ada di dalamnya. Jadi untuk lebih jelasnya kita langsung lihat saja contohnya seperti apa, baru nanti kita tarik pemahamannya dari situ ya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, di contoh yang pertama, pernah enggak kita melihat lirik lagu gitu ya? Di dalam lirik lagu itu ada bagian ref. Ketika kita nyanyi kemudian sampai di bagian ref, ternyata kita enggak perlu mengulang lagi untuk membacanya dari awal. Kita cukup mengulang pada bagian ref itu saja. Nah, pembaca nanti akan langsung paham bahwa ini hanya mengulang bagian tertentu dari teks lagu tersebut. Kegiatan berulang-ulang inilah nanti itu termasuk ke dalam bagian berpikir computational. Kemudian contoh 2, pernah enggak kita ketika kita masuk kelas itu tidak hanya berdiri kemudian masuk kelas saja, ada serangkaian kegiatan di dalamnya. Misal baris depan kelas, kemudian guru meriksa kuku, kemudian masuk ke kelas sesuai dengan urutan absen. Nah, ternyata urutan-urutan seperti itu merupakan bagian dari berpikir computational. Guru hanya perlu mengatakan, "Oke semuanya persiapan masuk kelas ya." Nah, dan siswanya atau peserta didiknya itu langsung ngerti bahwa satu perintah untuk 3 kegiatan. Nah, tadi itu ya. Oke, kemudian contoh yang ketiga, ada seorang ibu menyuruh anaknya untuk membeli gula di warung dengan uang yang lebih gitu ya. Maka di sini berpikir computationalnya adalah si anak itu harus bawa 2. Yang pertama bawa gula, kemudian yang kedua adalah bawa uang kembalian. Karena itu adalah perintah yang diminta oleh si ibu tadi. Nah, ibu tadi bisa marah atau bisa menolak gitu ya jika anak tersebut tidak membawa salah satu ataupun tidak membawa kedua dari apa yang diperintahkan. Nah, ini juga termasuk ke dalam ranah berpikir computational. Nah, ternyata 3 hal yang kita garis bawahi tadi tidak perlu diulang-ulang, kemudian ada urutannya, kemudian perintahnya harus jelas. Ketiga-tiganya itu ternyata masuk ke dalam salah satu teknik berpikir computational yaitu algoritma. Oke, apa itu algoritma? Algoritma adalah serangkaian langkah atau instruksi untuk memecahkan masalah tertentu. Algoritma memanfaatkan input, proses, dan output untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, jadi tadi ada yang namanya serangkaian langkah ya. Nah, kemudian instruksinya juga harus jelas karena itu adalah bagian dari algoritma. Algoritma nanti akan memanfaatkan serangkaian langkah tersebut, serangkaian instruksi tersebut sebagai input bagi dia, sebagai bekal informasi untuk dia. Kemudian informasi tersebut diproses dan dikeluarkan dalam bentuk suatu tindakan atau output. Oke, lebih jelasnya coba kita kerjakan tantangan berikut. Bobo sedang bermain ke sebuah pabrik pembuat kue.
Di pabrik tersebut terdapat mesin yang dapat membentuk adonan kue menjadi bentuk-bentuk tertentu. Mesin tersebut memiliki 3 pintu masuk yang ada pada gambar yang ditandai dengan angka 1, 2, dan 3. Kita lihat di gambar sebelah ya, ada 1, 2, dan 3. Adonan kue akan dimasukkan ke dalam mesin melalui pintu masuk tersebut. Nah, jadi adonannya masuk ke ketiga pintu ini ya, dan mengalir di sepanjang jalur yang akan membawanya ke pintu keluar yang ditandai dengan huruf K. Jadi tiga-tiganya ini nanti akan bermuara di sini, di huruf K ini. Oke. Pada jalur-jalur mesin terdapat alat pembentuk adonan yang dapat mengubah bentuk adonan tertentu menjadi bentuk lainnya. Alat tersebut ditandai dengan garis strip. Nah, ini alatnya kawan-kawan. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu ya. Pada setiap alat terdapat petunjuk mengenai bentuk awal adonan yang akan dirubah A dan bentuk akhir adonan setelah melalui alat tersebut B. Proses itu dituliskan dengan A tanda panah B yang artinya jika adonan berbentuk A melewati alat tersebut, adonan tersebut akan diubah menjadi bentuk B. Nah, jika adonannya ini A kena alat yang strip ini, maka nanti dia akan jadi B, gitu ya. Jika adonan yang melalui alat tersebut tidak berbentuk A, maka adonan tidak akan mengalami perubahan bentuk. Nah, jadi kalau misalnya yang masuk ini bukan A tapi B, walaupun dia melewati alat ini, dia tidak akan jadi apa-apa. Karena apa? Karena algoritmanya nolak itu. Nah, gitu ya. Contoh, jika ada adonan berbentuk segitiga melalui alat, maka adonan tersebut akan dirubah ke dalam bentuk lingkaran, gitu ya. Nah, jika adonan yang melalui mesin tersebut berbentuk persegi atau lingkaran, maka tidak akan adanya perubahan dari bentuk adonan tersebut. Oke, jadi ketika dia bentuk adonannya segitiga kena alatnya ini, maka nanti dia bisa jadi bulat. Tapi kalau misalnya adonannya ini tidak bentuk segitiga, persegi atau kotak, nah tentu mesinnya tidak mau memproses gitu ya, maka tidak akan jadi kue. Tantangannya adalah, nah, di sini kita baca sama-sama. Jika Bobo ingin mendapatkan sebuah kue berbentuk persegi, nah, persegi ya, ketika keluar dari bagian K, bentuk adonan awal apa yang harus dimasukkan ke mesin dan dimasukkan ke pintu nomor berapa? Oke, jawabannya apa? Coba kita lihat dulu. Kita amati gambarnya. Betul ya, ternyata jawabannya adalah di pintu nomor 2. Kenapa demikian? Karena ketika adonan pertama masuk, ini ya, kita lihat adonan pertama masuk bentuknya kotak, bentuknya bulat, bentuknya kotak. Ditolak semua oleh algoritma, tidak mau. Kemudian adonan kedua pun masuk di sini. Pintu pertama tidak ada adonan yang masuk, kemudian pintu ketiga untuk yang kedua tidak ada yang masuk. Tapi di pintu kedua ada adonan yang masuk, itu adalah bentuknya segitiga. Maka polanya diterima oleh algoritma ya. Kemudian jadilah kue. Nah, tandanya bulat ini. Masuk ke sini, masuk proses di sini. Kemudian berubah lagi. Nah, jadi kotak. Kemudian segitiga, ditolak lagi gitu ya, ditolak lagi, tapi masih berbentuk adonan. Sampai ke sini, barulah ada segitiga, kemudian kuenya berbentuk kotak di sini gitu ya. Maka jawaban yang benar adalah bentuk adonan awal yang dimasukkan ke mesin adalah yang bagian ini, dan pintu nomor yang masuk pertama kali adalah pintu nomor 2. Oke, seperti itu ya. Kita lanjut. Nah, apa pesan algoritma yang dapat kita dapatkan pada kasus yang tadi? Pesannya adalah kue tidak akan jadi jika adonannya tidak sesuai dengan yang diminta. Nah, kita lihat di sini.
Mesin tidak mau memproses adonan jika bentuknya tidak sesuai dengan kriteria yang disyaratkan. Kemudian mesin juga akan menolak secara otomatis jika bentuk adonannya beda meskipun dimasukkan dari pintu manapun. Kemudian yang ketiga adalah yang terpenting adonannya harus berbentuk segitiga sesuai yang diminta. Hasilnya bisa bervariasi, mau kotak, mau bulat, yang penting adonan awalnya harus segitiga. Karena ini adalah perintah dari algoritma itu sendiri. Oke, pesan algoritma ini juga bisa kita temukan di keseharian kita dalam menggunakan teknologi. Komputer tidak akan memproses perintah jika syaratnya tidak terpenuhi. Contoh, misal kita punya HP gitu ya. HP juga punya sistem komputer di dalamnya. Kita ada namanya aplikasi face atau finger unlock, dan pada HP tersebut tentu hanya dapat terbuka jika menggunakan wajah asli pemiliknya. Wajah orang lain tidak mau. Karena itu sudah merupakan algoritmanya, sudah merupakan polanya. Kalau polanya tidak sesuai, dia tidak mau merespon. Kemudian Google Map. Google Map tidak akan menampilkan rute tercepat jika kita tidak memasukkan rute awal dan akhir perjalanan. Percuma ya kawan-kawan ya. Kita ingin ke Sukadana misalnya. Kita ingin rute tercepat, tapi kita tidak memasukkan rute awal. Nah, tentu Google Map tidak akan memproses itu. Kenapa Google tidak memproses itu? Ya karena syaratnya tidak terpenuhi. Harus ada syaratnya dulu, terpenuhi dulu syaratnya, baru Google Map merespon. Oke, seperti itu ya. Kemudian contoh lainnya juga dapat kita lihat pada FYP pada TikTok, yang akan memberikan laman tayangan rekomendasi jika kita menyukai atau sering membuka suatu konten tertentu. Oke, yang jelas di sini adalah algoritma mengajarkan kita untuk menentukan indikator atau syarat tertentu sebelum menyelesaikan masalah atau memenuhi kebutuhan yang kita inginkan. Jadi kalau kita dihadapi sebuah masalah, maka kita harus analisa masalah tersebut, kira-kira untuk menyelesaikannya syarat apa yang diperlukan. Seperti itu ya. Oke. Indikator tadi syarat penting pasti itu, karena itu adalah informasi dari suatu keadaan yang memungkinkan kita secara manusia ya, ataupun komputer secara mesin memproses dan mengenali apa yang sebenarnya diminta. Nah, ini penting karena itu namanya indikator. Karena apa kawan-kawan? Karena tanpa informasi input ya, tanpa informasi algoritma tidak dapat melakukan apa-apa. Kenapa algoritma tidak dapat melakukan apa-apa tanpa informasi? Karena algoritma sendiri perlu mengenali masalah-masalah tersebut. Dia perlu mengetahui solusi yang tepat untuk masalah tersebut apa. Kalau tidak ada informasi, maka tidak ada tindakan yang direkomendasikan, karena ya tidak ada apapun yang bisa diproses. Nah, itu dia namanya algoritma. Oke, paham ya tentang algoritma tadi ya. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan pada video kali ini. Tentu kita akan belajar lebih banyak lagi tentang algoritma di video-video selanjutnya. Oke, sampai jumpa.